النبي محمد صلى الله على 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 النبي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع
si'ahu ilmullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah, ya alim sirri minna, la takshifi sitra anna, wa afina wa'fu anna, wa kullana haitsu kunna, ya alima sirri minna, la takshifi sitra anna, wa afina wa'fu anna, wa kullana haitsu kunna, ya alima sirri, la takshifi sitra anna, wa afina wa'fu anna, wa kullana haitsu kunna, Allahumma ya Rabbana, cukupono luberono, beras akeh duit akeh, kanggo ngaji lunga haji, barakahe nabi wali, Allahumma ya Rabbana, cukupono luberono, beras akeh duit akeh, kanggo ngaji lunga haji, barakahe nabi wali, Allahumma ya Rabbana, cukupono luberono, beras akeh duit akeh, kanggo ngaji lunga haji, barakahe nabi wali, Allahumma ya Rabbana, cukupono luberono, beras akeh duit
akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla
أو أزلا أو أزلا أو أظلما أو أظلما أو أجهلا أو يجهلا علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa man wala. Taib ikhwati hafizakumullah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pripun kabare? Sehat nggih? Tasih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Kalau dari nada suaranya agak dikit-dikit capek nggih. Alhamdulillah. Ya, meskipun capek tasik semangat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus semangat. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kayaknya sudah 1 bulan ini kita membahas baru hadis pertama. Nggih. Hadis pertama niku nopo? Terkait bahasan niat. Innamal a'malu binniyah, bahwasanya segala sesuatu amal, segala amal yang kita lakukan itu semuanya tergantung niat. Alhamdulillah kita sudah mempelajari mempelajari dengan agak mendalam terkait bahasan hadis tersebut. Ya alhamdulillah sebagian ada yang sudah mempraktekkan, sebagian ada yang masih ingat ajaran-ajaran atau pelajaran yang lalu, sebagian ada yang sudah lupa. Nggih napa mboten? Oh nggih. Mudah-mudahan banyak yang ingat daripada yang lupa. Kenapa? Karena ada bahasan begini Bapak Ibu sekalian. Caranya, ada yang bertanya kepada seorang ulama, bagaimana caranya agar kita bisa ingat pada pelajaran kita yang sudah lalu. Okay. Bagaimana caranya kiai atau ulama niku yang ditanya waktu niku, ya Syekh, bagaimana caranya biar kita bisa ingat pelajaran kita yang sudah kita pelajari pada zaman dulu. Nah, caranya gampang kata beliau. Caranya gampang. Apa itu? Diamalkan. Itu. Cara paling mudah yaitu diamalkan. Sekarang saya coba tanya, jenengan belajar sholat waktu umur berapa tahun? Masih TK sudah belajar sholat? Oh sudah. SD pun diperintah sholat. Oh. Sekarang saya tanya, kalau setelah rukuk niku nopo nggih? Setelah kita ngerjakan rukuk niku nopo? Iktidal. Kok masih ingat? Masih ingat jenengan deh? Kenapa kok masih ingat? Karena sering diamalkan. Oke, doa mau makan masih hafal? Oh masih. Alhamdulillah. Oke. Kenapa kok masih hafal? Karena sering dibaca. Nah,
pertanyaan yang paling ringan sebetulnya Al-Fatihah hafal? Kenapa kok bisa hafal Al-Fatihah? Karena diulang satu hari 17 kali. Mungkin apa mboten? Satu hari 17 kali itu minimal. Niku minimal. Belum lagi yang sholat duha 8 rakaat. Istikharah 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat, masih ditambah lagi sholat lain. Nggih, sholat setelah wudhu, tiap wudhu saya tetap sholat 2 rakaat. Mau masuk masjid sebelum duduk 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, niku hitung berapa kali Fatihahnya. Nah, itulah yang membuat kita ingat, meskipun sampai tua nanti, insya Allah Al-Fatihah kita tetap ingat. Sekarang saya coba tanya lagi, jenengan kalau kira-kira saya suruh baca Yasin hafal napa mboten? Hafal Ustaz. Luar kepala. Luar kepala niki maksudnya apa? Luar kepala karena saking nggak muat, atau luar kepala karena nggak hafal, nggak masuk-masuk. Ya hafal saat kenapa? Karena terbiasa tiap habis Jumat, tiap malam Jumat, biasanya kalau bapak-bapak tiap malam Minggu, kalau ibu-ibu niku hafal sampai akhirnya. Padahal awalnya cuma ngikut. Apa sih bacaan Yasin niku? Pas baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Alah mek ngene tok. Ya, bacaan Yasin hafal. Dites, coba baca Yasin. Wis mandek. Kan yang ditanya bacaan Yasin. Sanes surat Yasin. Kalau surat Yasin 83 ayat. Tapi kalau bacaan Yasin ya cuma 1 ayat. Ya seperti itu. Ustaz ini pinter aja ngakal-ngakalin boten. Ya aslinya yang kita inginkan dari jenengan niki biar tetap ingat. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengamalkan setiap harinya. Tidak perlu dihafal. Jenengan kalau ketemu saya, tiap ketemu dengan saya pasti saya tanya, niatnya ingat Bu. Mau berangkat ke masjid, ingat niatnya apa saja. Nggih Ustaz, mau berangkat yasinan, ingat niatnya apa saja. Insya Allah 2 tahun aja ketemu saya pasti bosan. Ketemu pasti nanya niat lagi ini. Ya pasti nanya niat lagi, tapi tidak apa-apa, yang penting kita bisa ingat. Seperti itulah. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas terkait dengan bahasan tentang niat, bahasan tentang ikhlas, bahasan tentang penyakit hati nopo mawon. Yang 3 niku riya, yang kedua sum'ah, yang ketiga ujub. Nah, ujub niki nopo? Penyakit yang seperti apa ujub? Merasa lebih baik daripada orang lain. Niku paling bahaya niku. Karena arahnya nanti akan mengarah pada sombong. Ada orang ngingetin, sampeyan iki salate kelebihan iki mang 5 rakaat sampeyan iki. Apa nih? Aku ki tiap gerakan iling aku. Mesti ingat. Diingatkan tidak mau. Kenapa? Karena sudah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Seperti itulah. Jadi ini yang lebih bahaya. Yang ketiga itu sudah kita pelajari tentang penyakit hati, dan yang keempat tentang hijrah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang hijrah juga. Ada berapa hijrah? Masih ingat? Ada 8. Masya Allah, luar biasa. Ada 8 tentang hijrah niku. Yang paling yang diingat terkait nopo? Gimana caranya mendiamkan istri saat yang diingat cuma 1. Boten. Bagaimana caranya kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu juga termasuk hijrah. Jadi tidak perlu pindah. Berarti saya sekarang ada di Lampung, berarti saya harus pindah dong. Pindah ke Palembang, atau kalau tidak pindah ke Medan. Kenapa enggak tanggung-tanggung pindah aja ke Madinah, kan lebih enak. Pindah ke Madinah, beli rumah di sana, ngurus kewarganegaraan, setelah itu pulang. Ya dapat berapa hari mati. Ya alhamdulillah lah bisa wafat di tanah suci. Mudah-mudahan.
Nah, ini yang mau berangkat haji beberapa hari ini, insya Allah mendekati waktu haji, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan satu puasa yang namanya puasa apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu hanya dilakukan mereka yang tidak melaksanakan haji. Yang haji nggak perlu puasa. Kenapa? Karena mereka sudah ada di padang Arafah. Apa fungsinya, gunanya ada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah niku napa? Apapun yang diucapkan, apapun yang dilantunkan dari doa-doa, semuanya Allah catat secara khusus untuk Allah kabulkan nantinya. Yang minta maaf Allah maafkan pada saat itu, yang minta permohonan hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya baik secara cepat ataupun secara lambat. Tapi yang jelas Allah kabulkan semuanya. Sampai-sampai ada satu bahasan, sudah cukup dikatakan berdosa saat seseorang selesai keluar dari padang Arafah, dia masih ragu, dimaafkan apa enggak ya sama Allah, di sepuro pora ya dosaku sama Allah. Nah, merasa ragu saja itu sudah dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pada saat seseorang yang melakukan haji, dia wukuf di Arafah, semua dosanya akan dihapus. Janjinya sangat luar biasa dari Allah niki. Maka ndak boleh meragukan. Meragukan dosa hukumnya. Seperti niku. Makanya saking itulah, karena saking hebatnya ini, saking istimewanya, kita yang nggak sempat ikut haji tahun ini dianjurkan oleh Rasulullah juga ikut puasa. Yang wukuf di Arafah biarlah mereka wukuf, yang kita di Indonesia monggo kita sami puasa. Katanya ada puasa sebelum Arafah niku tarwiyah, Ustaz. Boleh, yang mau puasa tarwiyah silakan. Yang mau hanya puasa Arafah saja silakan. Yang paling diutamakan yang mana? Yang Arafah. Kenapa? Janjinya Nabi, orang yang berpuasa Arafah, dosa setahun yang lalu akan dihapus dan dosa setahun yang akan datang juga akan dihapus. Ini banyak yang bertanya ke saya, Bapak Ibu sekalian. Ustaz, dosa yang lalu oke lah, masih masuk akal. Karena kemarin setahun yang lalu saya pasti melakukan dosa. Ya, saya waktu melakukan puasa Arafah, oke lah dihapus dosa saya yang tahun yang lalu. Nah, maksudnya tahun yang akan datang ini gimana? Apa ketika kita berdosa dianggap sebagai bukan suatu bentuk dosa? Tetap dianggap sebagai suatu bentuk dosa. Lah terus pripun kok bisa dihapus setahun yang akan datang, itu bisa dihapus dengan puasa Arafah? Maksud dari itu para ulama sudah membahas, ketika kita mau melakukan dosa, Allah halang-halangi kita agar tidak sampai terjerumus. Contoh, gak mau berangkat, gak mau, kalau kayak bapak-bapak gak mau Jumatan. Alah males aku apa Jumatan, pesta minggu ini libur dulu Jumatan. Nah, sudah mau tidur tiba-tiba istrinya datang, bapak iki koyo patung ae, segala macam wis kenek wae. Alah aku gak Jumatan yo padha rame kene. Aku Jumatan rame khotib, nang kene yo rame bojoku ya. Wis tak budal ae aku. Nah, itu maksudnya. Ketika mau melakukan dosa sama Allah, dihalang-halangi terus agar kiranya orang ini tidak sampai terjerumus melakukan dosa tersebut. Saya napa mboten? Saya, meskipun kadang kita melakukannya agak berat. Apa ustaz sing khutbah, ustaz Rozi ra enak khutbah, megelo. Males aku ngrungokno, aku kupingku api pecah sumpama ya. Akhirnya tidur, nyampe mau tidur, anaknya rame, istrinya rame, semua orang datang, ya bagian ibu-ibu, apa gitu. Ngapain rame-rame di rumah ini? Sampai enggak Jumatan. Gak ono kerjaan ae turun kene. Wong gone ibu-ibu lagi kok rewang saiki. Akhirnya males. Kayaknya saya lebih baik Jumatan saja. Nah, seperti itulah. Itu yang diharapkan seperti niku. Penjelasan para ulama seperti itu. Maksudnya yang setahun yang akan datang akan dihapus oleh Allah. Allah akan menjaga dia agar tidak sampai melakukan dosa. Saya naumutan. Nah, makanya dianjurkan. Meskipun untuk kali ini saya tidak bisa menemani panjenengan semuanya untuk melakukan puasa Arafah.
buka bersama mungkin kita tidak ngadakan, monggo jenengan ngadakan sendiri nggak apa-apa. Nggih. Inisiatif wis Ustate mumpung ustate gak ono, gak ngentek-ngentek apa-apa. Ya. Gatek gowo-gowo apa angel-angel garap tahu, garap telur wis apanane ae wis seumpama nggih. Ayo ngadakan buka bersama, ngadakan. Langkung sae, nggih. Karena dianjurkan sebelum buka bersama itu, pada saat orang-orang ada di padang wukuf, padang Arafah niku dianjurkan panjenengan semuanya melaksanakan napa? Istighfar. Jadi sebelum maghrib usahakan kalau bisa. Kalau ndak bisa nggak apa-apa, baca sendiri-sendiri boleh tat monggo. Yang bisa ngumpul di masjid nih langkung sae. Waktu orang-orang di tengah-tengah padang Arafah, panjenengan juga ikut ngumpul. Ayo podo istighfar kabeh. Moga-moga ya mudah-mudahan apa yang kita baca di sini berbarengan juga dengan yang dibaca orang-orang waktu ada di padang Arafah. Nah, siapa tahu malaikatnya pas lagi nyatet di padang Arafah, orang-orang yang ada di Arafah nih, iku nang Liman Benawi kok ono sing dikiran sisa niku. Kok podo pas waya aku nyatet kok podo dikiran sisa, podo istighfar kok. Melu tak catet wis. Nah, ngono niku. Nggih. Ya, itu beneran enggak gitu ta? Iya, setiap malaikat pasti nyatet, nggih. Setiap malaikat pasti nyatet apa yang kita lakukan, kalau itu berkaitan dengan kebaikan pasti malaikat akan nyatet. Jangankan kebaikan, yang jelek saja pasti dicatat. Maka dari sisi itulah monggo kita manfaatkan momen tersebut. Baik. Bapak Ibu sekalian, membahas terkait dengan hadis kita yang pertama ini, kemarin kita membahas tentang penjelasan hadisnya. Bahasan tentang hadis tok wis dari kemarin. Sekarang kita membahas tentang hukum fikihnya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran tentang fikih. Fikih niku bahasan tentang apa? Fikih niku bahasan tentang ibadah. Ibadah sah napa mboten, ibadahnya nih halal atau haram, ibadahnya ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Oke, kita masuk pada bahasan sekarang terkait dengan bahasan hadis pertama kita yaitu tentang niat. Nah, hukum fikih yang bisa kita ambil dari hadis tersebut napa mawon. Al-Imam Al-Qastallani ya di dalam kitab beliau Irsyadus Sari ya beliau menyebutkan bahwa niat itu terbagi menjadi dua kelompok. Niat ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada niat namanya ta'abbud. Niat ta'abbud berarti niat yang harus diucapkan oleh kita atau niat yang harus harus dilakukan oleh kita hanya demi untuk mendapatkan ridho Allah atau demi untuk menyenangkan Allah. Berarti gampangannya niat ta'abbud niku urusannya kali napa? Ikhlas, nggih. Ada dua kata Imam Qastallani, niat itu ada dua. Yang pertama ada niat ta'abbud namanya. Ini nantinya yang akan kita bawa setiap kita melakukan suatu amal atau suatu ibadah. Ini yang akan kita kerjakan, dua hal ini. Ta'abbud berarti urusannya dengan ikhlas. Gak pengen dilihat orang, gak pengen dengar komenan yang bagus, gak pengen dipuji, gak pengen Napa malih? Gak pengen merasa dirinya merasa amalnya diterima dan lain sebagainya. Nih, urus ikhlas saja. Terus niat yang kedua ada istilahnya niat tamyiz. Yang pertama niat ta'abbud, yang kedua niat tamyiz. Tamyiz niki napa? Tamyiz ini yang berhubungan pembeda antara satu ibadah atau yang bukan ibadah. Jadi amal kita, setiap kita mengerjakan sesuatu itu dihitung sebagai ibadah atau bukan. Atau selain itu ada lagi dianggap niat kita, amal kita yang kita kerjakan niatnya untuk yang wajib ataukah untuk yang sunnah. Niku masuk ke bahasan tamyiz. Pembeda antara yang gampang aja ya, wajib ataukah sunnah. Nah, ini kata Imam Qastallani, jadi niat itu dibagi dua. Pertama, niat yang diperuntukkan atau yang kita kerjakan hanya karena murni lillahi
ta'ala. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Itu harus jadi poin dan pedoman kita. Setiap kita ngerjakan amal apapun, jangan nunggu dipuji orang, jangan nunggu dilihat orang. Mau berangkat jamaah, kenapa kok enggak berangkat? Bentar Ustaz, nunggu orang banyak dulu. Loh kenapa? Ya biar kelihatan Ustaz kalau saya Jumatan. Biar kelihatan. Kalau berangkat duluan gimana? Eman Ustaz, nanti yang lihat cuma 2 orang tok. Ya. Kalau enggak Pak Dasuki, paling Mbak Sisu yang ngelihat. Ya kalau saya berangkat agak terakhir kan nanti ketika jalan banyak yang lihat. Jumatan ternyata. Ya seperti itulah. Jadi itu harus kita hindari dan harus kita pegang teguh. Jangan sampai niat kita untuk melakukan satu ibadah karena ingin pujian dari manusia atau ingin dapat balasan dari manusia. Jangan sampai. Itu yang pertama, ta'abbud. Yang kedua, tamyiz. Niat yang kita ucapkan untuk membedakan apakah amal yang kita kerjakan ini amal wajib ataukah amal sunnah. Oke, kita masuk pada poin yang kedua. Kalau yang pertama sudah paham, kemarin kan sudah kita pelajari, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai ujub. Sudah itu poin dah. Kalau yang 3 ini bisa kita kerjakan, kita anggap cukup. Mudah-mudahan masih bisa terus kita amalkan dan istiqomahkan. Ya, itu yang pertama terkait ikhlas. Yang kedua tentang tamyiz, ini yang harus kita pahami sekarang. Tentang tamyiz ada 3 poin, atau 3 pengelompokan, 3 pengelompokan niat. Yang pertama, apakah amal yang kita kerjakan termasuk tradisi atau kebiasaan ataukah dia termasuk ibadah? Contohnya gimana, Ustaz? Jadi yang pertama, tradisi atau adat kebiasaan ataukah ibadah. Nah, sambil lalu saya catat, sambil lalu kita jelaskan saja. Biar jenengan nggak ngawang. Ngomong apa tadi? Ya, yang pertama bahasan tentang kebiasaan ataukah peribadatan ataukah suatu ibadah. Ini niat yang kedua tentang tamyiz. Contoh, jenengan kalau tiap hari mandi nopo mboten? Mandinya pakai niat nopo mboten? Pakai niat. Pakai niat mandinya. Oh mboten. Hanya sekedar mandi saja. Nggih. Hanya sekedar mandi saat. Kalau pakai niat kenapa? Ustaz mancing-mancing. Ustaz mancing-mancing. Mentang-mentang kita kalau mandi selalu pakai niat, dianggapnya begitulah. Kalau mandi pakai niat berarti artinya apa? Artinya kita sedang mandi wajib. Kalau tiap hari mandi wajib, ya bisa diperkirakan. Yang tertawa apa sih yang sudah pernah mengalami? Biasanya yang jomblo-jomblo belum tahu nih. Waduh, ada orang yang di depannya nih. Bukan nyindir Mas, hanya nembak saja. Itu yang pertama. Jadi yang kita lakukan termasuk Yang kita lakukan itu termasuk tradisi, termasuk kebiasaan ataukah itu merupakan suatu hal ibadah. Kalau mandi biasa niku masuk kebiasaan napa masuk ibadah? Kebiasaan agar kita bersih. Kalau pakai niat ibadah napa kebiasaan? Ibadah. Berarti kalau niatnya untuk mandi wajib, maka itu untuk ibadah. Boleh ndak Ustaz? Kita seumpama tidak mengerjakan tidak dalam keadaan hadas besar. Tapi setiap mandi kita menggunakan niat mandi wajib. Boleh ndak mboten? Boleh ndak mboten? Boleh. Gak apa-apa. Silakan. Kenapa? Karena ada poin di sana. Takut kita lupa. Mungkin tadi malam atau tadi sore kita tidak sengaja mimpi sesuatu yang agak aneh. Kok tiba-tiba keluar kita lupa. Kita membiasakan membiasakan setiap mandi diniatkan mandi wajib. Sae napa mboten? Sae. Boten boleh apa dilarang Ustaz?
boleh, nggak masalah. Karena yang kita lakukan itu sama seperti mandi biasanya. Seperti ini Gu. Tuh kita ambil contoh lagi selain ini Gu. Contoh yang kedua, makan atau minum hukumnya nopo? Kebiasaan. Berarti mubah. Halal nopo wajib? Halal nopo wajib? Kita ambil contoh. Sarapan, makan pagi, itu hukumnya wajib opo halal? Opo mubah? Wajib. Berarti yang nggak sarapan dosa. Kena melulu aku. Kena terus kayaknya saya ini. Berarti kalau nggak sarapan dosa. Kalau hukumnya wajib. Berarti makan pagi atau sarapan aslinya hukumnya halal. Halal niku nopo? Mubah. Mubah niku boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Kalau dikerjakan dapat pahala nopo mboten? Mboten. Hal mubah itu dikerjakan tidak berpahala. Kalau ditinggalkan juga tidak berdosa. Namanya saja mubah. Mubah niku karepku ta, aku mangan yo enak, gak mangan yo podo. Nah, kasarane seperti niku. Terserah saya mau makan atau enggak urusan saya, karena ini hukumnya mubah. Kalau sunnah kita ngerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa napa mboten? Tidak, itu sunnah. Makanya kalau kita makan dianggap berpahala, berarti bukan mubah tapi napa? Sunnah. Seperti itu. Berarti tetap hukumnya mubah. Makan minum hukumnya mubah. Kalau itu dianggap wajib, nanti akan berkembang. Pagi itu makan nasi apa makan roti? Nah, makan roti wajib apa ora? Wajib. Kena kabeh sing makan nasi. Yo. Yang makan nasi kena semua. Ya, karena hukumnya hanya mubah saja. Boleh, silakan. Mau makan roti, mau makan nasi, mau makan bubur, makan mie, atau makan singkong atau apalah segala macam, silakan. Karena hukumnya mubah. Tapi bisa enggak Ustaz kebiasaan atau hal yang mubah itu menjadi suatu ibadah? Bisa mboten? Caranya diniatkan. Diniatkan nopo saat ketika kita makan? Bisa banyak hal. Nah, seperti kita mau berangkat kajian sekarang, niatnya jenengan ada berapa tadi? Ada yang niatnya cuma satu? Ada yang niatnya satu cuma? Ada pasti, ya. Yang niatnya 5. Niatnya 5 Ustaz, apa saja? Pengen ketemu sama temen, lama nggak ketemu Ustaz. Alhamdulillah ada niat pengen ziarah atau silaturahim, bagus. Pengen ketemu sama seseorang. Nah, ini biasanya yang mengerjakan orang-orang jomblo nih, ya. Pengen ngelihat seseorang Ustaz, kayaknya agak berkilau ciling-ciling dikit nih. Ada seperti ada pasti. Yang ketiga apa? Pengen ketemu ustadznya, boleh. Yang keempat pengen memperdalam ilmu agama, boleh. Yang kelima pengen nyari barokah Ustaz. Katanya kan barokah itu kalau kita ngumpul-ngumpul zikir bareng, malaikat ikut turun. Nah, niku pun angsal 5 nih. Sudah dapat 5 nih. Belum lagi kalau niat cari lagi. Apa ya? Sambil jalan niku kalau bisa mikir jenengan. Niat apa mana ya? Ketemu tambah satu lagi. Nanti sampaikan ke temennya, niatmu apa? Gitu enggak apa-apa, sambil jalan nih saya. Biar tambah banyak pahala kita. Jadi makan minum pun itu bisa mendapatkan poin ibadah kalau kita niatkan. Kita ambilkan contoh pertama. Makan dan minum bisa menjadi ibadah kalau niat pertama karena untuk menjalankan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Perintahnya Allah pripun? Kulu washrabu. Ya, kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian. Meskipun perintahnya bukan perintah wajib, tapi perintah terkait dengan agar kita bisa menguatkan tubuh kita dan agar kita bisa melaksanakan peribadatan, menjalankan hak-haknya Allah seperti biasanya. Maka diperintahkan oleh Allah untuk kita makan dan minum dari rezeki yang halal.
Jadi kalau sudah jelas rezeki kita halal ndak hari ini? Oh halal. Oh ada perintah Allah untuk kita makan dan minum dari rezeki yang halal. Ketika kita makan diniatkan begitu, dapat pahala apa pembuatan? Dapat pahala. Kenapa? Karena kita mengikuti atau melaksanakan perintah Allah, yaitu makan dan minum dari rezeki yang halal. Itu pertama. Yang kedua, agar kuat beribadah. Jadi ketika jenengan makan, bismillah, mudah-mudahan saya makan ini nanti malam saya kuat. Oh, ibadah niki. Ibadah gimana yang dimaksud? Wallahu a'lam. Karena bahasanya bahasan ibadah malam, ya, mudah-mudahan kan begitu. Ya, ibadah malam maksudnya sholat malam Bapak Ibu sekalian. Jangan bayangkan yang lain. Andai pun membayangkan yang lain nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu juga termasuk ibadah. Tak boleh kita ibadah menyenangkan istri. Seumpama yang bapak nanya, oh boleh. Berarti nomor 1 kata babe. Luar biasa nih kok. Jadi andai kata maaf ya Ustaz ya, maaf kita beli suatu obat yang ini herbal penting untuk kita minum, kita konsumsi biar stamina kuat. Oh bagus. Niatnya nopo? Menyenangkan istri. Ibadah nopo mboten? Oh, oleh dalil ibu-ibu nih. Ya, seperti itulah salah satu contohnya. Kalau kita niatkan berarti kita tidak hanya sekedar melakukannya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita sendiri. Betul? Kita niatkan apa? Ya Allah, saya ingin sekarang ini ya mendatangi istri saya karena saya niat biar istri saya senang. Biar istri saya bahagia. Oh, niku pahala besar niku. Makanya doakan saya pulang niki biar istri saya juga bahagia. Ya sama lah. Ya, sama pengen dapat ibadah juga kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjalankan anjuran Rasul untuk memberi hak pada tubuh. Tubuh kita juga punya hak. Jadi jangan disita, jangan didolimi tubuh kita. Puasa terus boleh nopo mboten? Boleh, tapi ingat di maghrib hari nanti, di waktu maghrib kita juga ada berbuka. Jangan sampai saya nafsu ingin saya tundukkan Ustaz. Jadi waktu berbuka saya tidak mau buka sama sekali. Wah, ini yang dilarang sama Rasul. Sahabat ada yang pernah begitu? Ada. Didatangi oleh Rasulullah, kamu puasa 1 hari, iya Rasulullah. Di maghrib kamu berbuka, botan ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya ingin menundukkan nafsu saya. Jangan. Tubuh kamu juga punya hak. Jangan didolimi. Akhirnya dipaksa sama Rasulullah untuk berbuka. Meskipun orangnya kuat waktu niku. Sahabat niki kuat, tapi oleh Rasulullah dilarang. Makanya kita kalau makan minum ingat ke hadis niku. Oh, jalankan anjuran Rasul, ya, menjaga haknya tubuh. Tapi biasanya bablasan nih. Pas makan, ojo akeh-akeh, haknya tubuh. Iya, pas lauknya enak aja gayanya, haknya tubuh ini. Coba giliran lauknya nggak enak. Sudahlah, saya ingin menundukkan nafsu. Ya itu yang ketiga. Dan yang keempat apa? Ketika jenengan makan dan minum, jenengan niatkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya usahakan kalau jenengan mau makan dan minum jangan tanggung-tanggung. Carilah makanan yang paling enak. Biar ketika jenengan makan, alhamdulillah. Wah niku ya, alhamdulillahnya mantep. Waktu diucapkan mantep. Kenapa? Karena nikmat yang dimakan enak. Coba jenengan waktu disuguhkan suguhan, alhamdulillah. Ya. Ketika ditanya, loh kenapa Pak? Sudah makan? Ya alhamdulillah Zat. Sudah, meskipun hanya 1 suapan. Kenapa? Ya lauknya begitu Zat. Ya begitu. Makanya untuk biar kita tambah mensyukuri, agar kita niat semakin bersyukur kepada Allah, upayakan ketika kita makan cari makanan yang enak. Bukan boros, boten. Tujuan dari makan makanan enak, tujuan salah satunya agar kita gampang dan pandai bersyukur. Niku.
Tapi ya kalau gajinya pas-pasan, mau makan ke restoran yang sekali makan 150.000 tiap hari, insya Allah. Kalau tiap hari, insya Allah. Tarung tok isine mangke. Ya seperti itu salah satu contoh tuh. Nah yang berikutnya ada apa lagi? Kebiasaan make cincin. Ini seperti yang saya lakukan sekarang, make cincin. Make cincin itu ada hukumnya napa mboten? Napa hukumnya? Kata siapa sunnah? Kata siapa sunnah? Make cincin niku hukumnya mubah kalau tidak diniatkan. Tapi kalau jenengan niatkan ngikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga make cincin. Ketika jenengan niat ngikuti Rasulullah, maka saat itulah jenengan dapat pahala sunnah. Nggih mboten? Saya harus pakai niat agar kebiasaan dengan ibadah bisa dibedakan. Seperti itu. Makanya saya waktu beli ini saya pakai niat niru Rasulullah. Sampai bentuk cincinnya pun niru cincinnya Rasulullah nih. Wow. Tulisannya nopo? Muhammad Rasulullah. Pengen niru nggak tanggung-tanggung, stempel nih, cincin stempel. Jadi nanti kalau ada yang bikin mangkel, pukul stempel nih. Ya pengen tak stempel nih. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, pakai jam tangan. Pakai jam tangan hukumnya nopo? Mubah. Nggak ada istilahnya pakai jam tangan sunnah. Jadi zaman Rasul nggak ada ya pakai. Para sahabat dengan Rasulullah belum ada yang namanya jam tangan. Jadi gimana saat kalau kita mau niat niru Rasul, katanya Rasul belum pakai jam tangan. Berarti kita niatnya nopo kalau pakai jam tangan? Nah, niat menjaga waktu sholat. Api maghrib cepat-cepat wudu, cepat-cepat ganti. Make jam tangannya akan dihitung sebagai ibadah. Dapat pahala nombotan? Dapat pahala. Yang penting niatnya niku. Lain lagi kalau niatnya jam tangan Rolex. Jam tangan Rolex. Kalau beli jam tangan niku, ya jam tangan Rolex itu sama halnya beli sepeda motor 5, mobil 1. Jadi kalau mau sholat, iya bener jaga ini untuk jaga waktu sholat dapat pahala, dapat. Tapi ketika sholat, jadi waktu takbir, nopo? Biar kelihatan, biar kelihatan. Jadi yang di belakang, Rolex, ngono. Ini yang bahaya. Lebih baiknya apa? Lebih baiknya kita menggunakan arloji niki, menggunakan arloji niki dengan niatan satu saja tadi. Apa niku? Agar kiranya kita bisa menjaga waktu sholat, disiplin waktu sholat, baru kita dapat pahala. Makanya usahakan jenengan kalau mau pakai jam tangan, mau pakai apa, pakai lengan panjang, biar nggak kelihatan. Saya sengaja agak kelihatan biar orang nggak ngeliat, apik jamnya Ustaz. Aslinya apik memang. Ya itu contoh seperti ini ya. Jadi biar apa? Biar bisa menjadi peribadatan. Kalau contoh yang selama ini kita lakukan apa? Kalau buang makanan diniatkan apa? Diniatkan sedekah. Buang makanan apa hukumnya? Jangan bilang sunnah. Buang makanan hukumnya apa? Jangan bilang sunnah. Buang makanan karena tidak layak hukumnya mubah. Boleh-boleh saja, karena sudah tidak layak kita makan. Tapi kalau diniatkan sedekah untuk makhluk lain, kira-kira nopo? Pahala juga, pahalanya pahala nopo? Pahala sedekah, seperti itu. Makanya sedekah kepada hewan atau makhluk lain niku paling aman dari riya. Gini obotan. Contoh, jenengan sedekah ke ikan di akuarium. Ada ketika kita sedekah pengen diharap dipuji orang. Nah, ngasih pakan ikan niku pengen dipuji orang? Nggak ada. Pengen dipuji ikan. Ya, jadi seperti itu. Paling aman. Yang penting ketika jenengan ngasih makan, jenengan niatkan sedekah. Masa jenengan mau ngomong, alhamdulillah, aku istiqomah selama ini. Apa? Istiqomah ngasih makan ikan. Sedekah tiap hari aku ke ikan. Paling orang ngelihat,
Sedekah ke ikan sombong-sombong. Keluarkan paling cuma berapa ribu. Seperti itu. Jadi enggak layak untuk disombongkan. Enggak layak untuk disombongkan. Tapi pahalanya besar. Sama seperti kita bersedekah kepada makhluk Allah yang lain. Seperti ini, Go. Jadi yang punya hewan-hewan, beruntunglah jenengan, tapi hati-hati juga. Kalau jenengan tinggal 1 minggu gak dikasih makan, hati-hati. Makanya usahakan ketika jenengan punya hewan-hewan seperti itu, titipkan. Kasih makan ikan saya titip. Nah, bawalah ke rumah temennya dulu akuarium tuh. Atau kalau enggak ikannya saja bawa, masukkan kolamnya Mas Ali ya nggak apa-apa. Pas waktu mau ngambil lagi pancing dulu. Ya semacam itu. Itu salah satu yang perlu kita pahami. Terus yang kedua, untuk membedakan, yang pertama kebiasaan ataukah ibadah, yang kedua ada lagi niat untuk membedakan antara yang fardu atau yang sunnah. Apakah ibadah yang kita lakukan fardu atau wajib, ya, ataukah sunnah? Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat sunnah sebelum subuh berapa rakaat? 2 juga. Yang bisa membedakan antara sholat yang jenengan lakukan itu sholat subuh ataukah sholat qobliyah subuh, nopo yang bisa membedakan? Niatnya. Sama seperti jenengan sholat duhur atau sholat asar. Nah, yang bisa membedakan apanya? Niatnya. Bisa jadi pada waktu itu jenengan sholat duhur, ya, pada waktu asar. Kenapa? Ketiduran. Nah, jam 11, jam 10 jenengan tidur, gak ada yang bangunkan, bangun jam 5. Loh, duhur hilang. Tapi apakah dosa? Enggak. Kalau kita tidurnya memang gak ada yang membangunkan, maka kita tidak dianggap melalaikan sholat. Enggak. Karena orang tidur niku tidak dianggap dosa, aman. Tapi kalau jenengan dibangun, Pak, duhur, ya setengah luruh, tidur lagi. Ini yang bahaya. Apa masih dianggap sebagai orang yang aman? Boten, karena dia sudah dibangunkan tapi malas-malasan seperti ini, Ku. Nah, yang jadi bahasan ketika jam 5 tadi jenengan mau melaksanakan sholat duhur. Ya, mau melaksanakan sholat duhur. Yang membedakan antara sholat duhur dengan sholat asar yang jenengan kerjakan waktu ini, Ku, nopo? Niatnya. Padahal rokaatnya sama atau mboten? Sama. Pelaksanaannya juga silent, nggih. Nopo silent niku? Nah, enggak pakai suara. Atau ketika jenengan ngimami waktu sholat asar niku, nah niku imam silent namanya. Ya, kenapa? Karena tidak pakai suara. Siapapun bisa ngimami. Mas Ali ini sering nawarkan diri, saya nanti imam duhur. Kenapa? Siap, silent kok. Enggak pakai suara kok, aman-aman aja. Tiba-tiba nanti 6 rakaat di wallahu a'lam. Ustaz, khusus karena ini hari penting, jadi harus ditambah lagi 2. Boleh. Kitab kecil enggak ada, kalau tebel-tebel kok ada. Nah, ini jadi terserang terus nanti Mas Ali. Besok kayaknya enggak mau hadir lagi rebuan. Oke, seperti semacam itu. Jadi untuk membedakan antara yang wajib, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, hanya di niat tadi. Ya, seperti ini, Ku. Bisa dipahami sini, Ge? Baik, alhamdulillah. Terus yang berikutnya ada yang ketiga. Niat dalam ucapan. Ini yang paling penting dan yang sering kali kita temukan tanpa kita sadari. Mohon maaf. Ucapan yang kita sampaikan benar-benar maknanya yang sejati ataukah berupa kinayah? Kinayah ini berarti kiasan atau majas. Kias, istilahnya kiasan. Ucapan sejati atau kiasan. Ya, seperti ini. Contohnya nopo? Biasanya, maaf, ini karena berkaitan dengan rumah tangga juga. Ya, ini yang harus kita pahami. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan terkait dengan ucapan. Biasanya ke bapak-bapak nih, yang paling penting. Nopo niku?
Ada 3 hal yang penting yang sangat mempengaruhi ucapan niku dan harus bergantung pada niatnya. Yang pertama yaitu talak atau cerai. Jadi ketika jenengan dibilang maaf, mudah-mudahan dijauhkan ya, mudah-mudahan dijauhkan. Ketika jenengan diomongi sama suaminya, ya wes pulang kamu ke rumah keluarga kamu. Nah itu jenengan tanya nih Bu, jangan langsung diartikan sendiri. Kenapa? Karena itu bahasa kiasan. Ya itu bahasa kiasan. Apakah itu termasuk bahasa talak? Bisa jadi. Kalau niatnya mentalak. Tapi kalau niatnya nggak mentalak berarti pulang liburan. Marah seumpama, kamu diomongin nggak mau, pulang kamu ke bapak kamu. Lah tanya, sih, bentar. Kamu nyuruh saya pulang, itu pulang niat kamu apa nih? Niat cerai atau niat biasa? Enggak, maksudnya liburan aja. Nah, niku apakah masuk bahasan talak? Bukan. Jadi seperti itu. Itu yang harus kita pahami terkait dengan ucapan. Ini tergantung niatnya. Ya, ucapan itu tergantung niatnya. Itu kalau kayak semacam cerai begitu, talak seperti itu. Tapi ketika kita tanya, wes pulang kamu sekarang, pulang ke rumah kamu. Pas ketika ditanya, kamu nyuruh saya pulang, kamu menceraikan saya. Niat kamu cerai? Iya, saya ceraikan kamu. Iya, niat saya cerai. Seumpama kena waktu itu, kena talak 1. Seperti ini Go. Nah, terus selepas itu yang pertama, bahasan tentang cerai. Ini ucapan tadi harus disesuaikan pada niatnya. Apakah ucapannya tadi benar-benar kesejatian omongannya untuk mencerai, ataukah hanya sekedar kiasan saja? Itu yang harus dijelaskan dengan niat. Yang kedua, selain itu ada rujuk. Rujuk niki biasanya menggunakan rujuk niki biasanya dalam masa iddah. Masa iddah perempuan biasanya berapa? Masa iddah talak 1 biasanya berapa? 30 hari. Ya nyaris 100 hari ya, 3 bulan. Berarti salah satu kuruk niki berarti 3 kali udur atau 3 kali suci. Kalau bahasan para ulama bisa 3 kali udur atau 3 kali suci. Dan biasanya ada yang membahas sekitar 100 hari Mbak Hiring ya. Ya seperti niku. Masa iddah, ketika masih ada di dalam masa iddah, tiba-tiba kepikiran si suami ingin rujuk. Ngomonglah ke istrinya, Dek, balik ya. Ya macam-macam. Balik yuk. Balik niku arti rujuk atau arti bukan? Itu harus diperjelas. Bentar. Sampean ngomong balik itu ngajak rujuk atau hanya sekedar balik ke rumah? Balik biar saya ngambil barang-barang saya semuanya. Nah, ini harus ditanyakan. Sampai nanya balik ini ngajak balik rujuk lagi atau hanya sekedar balik ke rumah? Ya biar dimasakin atau apa dan lain sebagainya, hanya sekedar itu saja. Itu harus ditanyakan. Karena apa? Karena ucapan tentang rujuk yang kedua tadi ini, kalau yang pertama tentang cerai, yang kedua tentang rujuk, bahasan tentang rujuk harus diperjelas. Kalau dia mengatakan, iya ya maksud saya ngajak balik rujuk, pas istrinya langsung menjawab, iya. Sudah rujuk napa mboten? Sampun. Cukup. Perlu akad lagi? Mboten. Kalau masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, macam-macam rujuk-rujuk. Akad baru niku. Kalau sudah lepas lewat masa iddah harus akad lagi, akad baru. Tapi kalau masih masa iddah, ditanya, balik yuk. Balik ini balik apa yang dimaksud nih? Balik rujuk atau cuma sekedar balik kanan aja? Ditanya. Kalau ternyata iya balik rujuk yang saya maksud, tinggal jawab jenengan. Kalau jenengan masih manggil moh, terserah istri moh seumpama. Tapi kalau ya berarti sudah dianggap cukup seperti ini ku. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang pertama talak, yang kedua rujuk, yang ketiga apa? Nikah. Niki. Akad nikah juga berkaitan dengan niku. Akad nikah niki enggak seperti yang selalu kita lihat dari bahasa penghulu. Kalau penghulu biasa apa? Angkah tugas saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama umpama seperti itu ya. Apakah harus dengan ucapan begitu? Kalau begitu jelas
Kalau begitu jelas, lafadznya jelas bahwa anak orang ini menikahkan anaknya. Si bapak menikahkan anaknya kayak Mbak Sisu kemarin. Lancar mantep Mbak Sisu nih. Saya nikahkan anak saya yang bernama, kayaknya kalau saya bingung nih, Bu. Saya nikahkan, tapi Ustaz pernah menikah, pernah nikahkan orang, pernah. Saya diwakilkan menjadi wakil, ya, menjadi taukil dari walinya. Bapak siap untuk menikahkan anaknya? Siap, oke. Diwakilkan ke saya. Saya wakilkan perwalian anak saya kepada Ustaz Ahmad Farul Razi. Sah, oke. Langsung. Pakai bahasa Arab, bahasa Arab kalau saya. Nggak mau bahasa Indonesia nih, Gung. Apa bahasa Indonesia nih, Gung? Angkahtuka wa zawwajtuka. Teniku. Maktubataka. Bimahri adawati solahalan. Kalau pakai begitu nggak perlu diterjemahkan, nggak perlu ditanya. Sampai nikahin beneran. Jelas-jelas lafadznya lafadz nikah kok masih ditanya. Kecuali ini ada kejadian. Salah satu teman akrab saya juga. Sebelum berangkat ke Mekah, ceritanya ada pamannya ingin ngikat anak ini dengan anak pamannya tadi. Berarti sesepupuan, sama sepupuan, ingin diikat sepupuan. Cuma teman saya ini tidak mau. Jangan dululah, berangkat dulu ke Mekah aja. Nanti habis pulang dari Mekah baru kita ini mikirkan atau membahas masalah nikah nih. Paman yang ngebet. Ya apa carane wis anakmu iki ngomong ke bapak. Ya apa carane wis anakmu iki dadi karo anakku. Yo aku terserah hai Mas. Terserah anake. Ya si anak ditanya, "Ya apa?" "Iya, masih pengen ke Mekah, Mbak. Masih pengen ke Mekah dulu." "Ya wis gak apa-apa." Akhirnya pulanglah si paman. Pulang karena merasa si anak ini masih belum mau nikah. Ketika pulang salaman, ya biasa kan yang namanya salaman antara ponakan dengan pamannya. Ketika salaman dipeganglah sama pamannya tadi. Waktu dipegang gini teman saya tidak sadar. Dadi mantuku ya. Dia kan biasa kalau nerima apa? Kalau ada bahasan dari yang lebih tua, biasa menjawab nggih, kan ngoten. Nah, nanti ya, jangan lupa kalau ini nggih. Jadi secara spontan waktu itu pamannya bilang, "Dadi mantuku ya." Nggih. Pas waktu ngomong nggih dia sambil megang salaman sama pamannya. Waktu ngomong nggih dia baru sadar, nggih. Noleh ke abahnya. "Bah, wis akad nih." Ya wis jadi. Dianggap sebagai akad. Dianggap sah nikahnya. Itu namanya jebakan Batman. Ya, yang punya anak perempuan hati-hati di sana. Saya pernah ditawari sama salah satu teman, abahnya ketika wafat otomatis dia jadi wali untuk adiknya. Waktu itu dia sedih, benar-benar sedih. Teman nikah juga, tapi waktu masih ada di Malang. Sedih. Wah, akhirnya kita diem. Setelah dapat 1 jaman, dia sudah agak mulai tenang. Dan saya diguyonin, "Ya apa sih? Aku saiki wali adikku, gelemah karo adikku." Saya noleh, "Iki tenanan apa ora wong ini?" Nah, andai kata waktu itu saya jawab iya, bisa jadi waktu itu sah. Saya jadi suami dari adiknya. Makanya waktu saya berangkat ke Mekah, ternyata orangnya mulai sadar, ngerti kalau omongan bahasan tentang nikah itu sangat berbahaya. Ada omongan dari seorang wali. Waktu nyampe ke Mekah, ketemu, "Gimana? Masih nawarkan lagi?" Kalau nawarkan saya langsung iya nih sekarang. Teman saya langsung bilang, "Enggak, aku hati-hati saya gitu." Tak tunggu ente kepleset lidah langsung saya iya. Kenapa? Karena bahasan tentang nikah ini juga agak hati-hati. Apakah perlu bahasan tentang niat juga diperlukan? Ya. Makanya seorang wali ketika ditanya, ketika dia tidak sengaja mengucapkan, kalau pamannya teman tadi karena memang niat, dia sudah niat mau menikahkan. Nah, ketika nanya, "Jadi mantuku ya?" Teman saya langsung jawab, "Nggih." "Jadi mantuku ya?" "Nggih." Ya udah sah. Jadi menantunya. Kenapa? Syaratnya kan sudah jelas. Saling bersalaman, ada ijab kabul. Ijab kabulnya gimana? "Jadi mantuku ya?" Langsung dijawab sama dia, "Nggih." Nggak ada jeda.
Kenapa sudah dianggap sebagai nikah? Iya, karena siapa? Pamannya tadi niat benar-benar menikahkan. Tapi kalau ada seseorang ya yang dia bertanya kepada seorang laki-laki sedangkan dia punya anak perempuan, terus dia mengatakan apa? Jadi anak saya ya. Nah, ini perlu ditanyakan. Maksud jadi anak saya itu jadi anak mantunya ataukah anak angkat? Nah, niku harus ditanyakan. Kepada laki-laki tadi harus menanyakan kepada wali tadi ini. Maksud bapak itu jadi mantu apa jadi anak angkat? Oh enggak, maksud saya anak angkat. Nah itu. Jadi harus diperjelas berkaitan tentang talak, cerai sama nikah. Nah ini yang punya anak putri banyak enggak di sini? Yang bapak-bapak di sini punya anak putri banyak? Hati-hati, kalau anak putrinya gadis, nah nanti diajak salaman nggak sengaja, ya Pak. Jadi anakku kalau yang dia jawab iya, sah nih Ini bahayanya di sana. Nah, kayak Mbak Vera, ya, Bang Rolin, hati-hati tuh. Bisa ada yang menjebak nanti. Tenang, kalau saya aman. Kalau saya orangnya aman, karena saya orangnya setia. Ya seperti itulah. Gimana nggak mau setia? Istri saya dekat sama Abi ya. Kalau sampai dengar laporan begini, laporannya langsung ke Abi ya, habis. Ya seperti itu. Ya itu salah satu contohnya yang harus kita perhatikan berkaitan dengan ucapan yang sejatikah, benar-benar ucapan itu yang dimaksud ataukah hanya sekedar kiasan saja. Pulang kamu ke rumah mertuanya, ke rumah orang tua kamu. Nah ini tanyakan, jangan langsung diartikan sendiri. Ya ini biasanya bagi para ibu yang sering jadi pembahasan atau jadi masalah besar. Tanya dulu, Mas, mohon maaf, sampean tadi bilang suruh pulang itu pulang apa? Pulang cerai, kita cerai, atau saya pulang biar? Oh enggak, maksudnya pulang aja, biar libur, biar enggak stres kamu. Ah, berarti tidak masuk pada poin cerai tadi. Oke, harus ditanyakan. Jangan sampai seperti kejadian salah satu jemaah saya yang pernah menanyakan ke saya begitu. Ustaz, dulu suami saya begini, loh, sampean sudah nanyakan? Belum Ustaz, tapi kan jelas itu bahwa itu kalimat-kalimat bukan Bu, itu bukan kalimat cerai. Itu harus ditanya dulu niatnya apa. Ternyata ketika ditanya ke suaminya benar, bukan niat untuk nyerai. Bukan niat untuk cerai, tapi niat untuk biar pulang dulu kamu ke rumahnya. Ya sekedar niku. Jadi ini yang harus hati-hati dan harus dipahami benar-benar agar kiranya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti ini Ustadz nih kayaknya banyak nyindir sekarang ini, banyak yang tersinggung Ustadz. Yang penting saya nyampaikan kebenaran. Ya, saya nyampaikan ilmunya begini, hukum fikihnya begini. Jadi jenengan biar tidak terjebak lagi terkait dengan sesuatu yang tidak dipahami. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Ada ndak Ustaz? Ini ribet sampean Ustaz. Mau ngamalkan sesuatu aja masih harus niat. Ada ndak ibadah yang nggak pakai niat? Wonten apa mboten? Ada nggak kira-kira? Kita mau ngamalkan sesuatu tapi nggak pakai niat? Ada. Contohnya nopo? Jenengan baca Quran nggak usah pakai niat. Ya, jenengan baca saja itu sudah berpahala dianggap ibadah. Perlu nggak niat? Ya Allah, saya niat sekarang ini untuk baca Quran lillahi ta'ala. Apa perlu begitu? Nggak perlu. Atau jenengan mau pikiran, perlu nggak pakai niat? Nggak perlu. Itu yang pertama, ada baca Quran. Jenengan mau pikiran, mau sholawatan, boleh tanpa niat. Itu cukup. Yang kedua, yang ketiga, iman kepada Allah. Jenengan menyatakan saya beriman kepada Allah, perlu pakai niat enggak? Saya niat sekarang ini untuk beriman kepada Allah, perlu enggak? Enggak perlu. Itu yang ketiga. Atau iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, rukun iman semuanya niku itu enggak perlu niat. Yang keempat, takut pada Allah, perlu niat enggak? Namanya takut kok pakai niat? Ya, namanya takut tinggal takut saja. Itu yang keempat. Yang kelima, berharap rahmatnya Allah juga tidak perlu pakai niat. Dan yang terakhir, meninggalkan semua larangan Allah itu juga tidak perlu niat. Contoh, jenengan sekarang lagi maaf karena sekarang kayaknya lagi banyak kebiasaan orang-orang sini, mungkin sekitar sini yang mungkin masih belum ditinggal.
temennya ngajak minum minum miras umpama, jenengan apa nggak mau waktu itu, saya nggak mau minum lagi, sudah cukup. Apa perlu niat Ustaz? Saya niat sekarang ingin meninggalkan minum, nggak perlu, cukup tinggalkan saja, itu tidak perlu niat ya. Atau ada yang diajak sama seorang perempuan, ya seumpama bapak-bapak diajak seorang perempuan pelakor lah kasarannya. Nah, jenengan takut, enggak, saya takut kepada Allah, saya takut ke Allah, ini apa dosanya bahaya ini. Perlu niat enggak perlu. Tinggalkan aja, ya seperti itu saja. Kalau meninggalkan larangan tidak perlu yang namanya niat. Kalau mengerjakan ibadah perlu adanya niat biar bisa membedakan apakah ini kebiasaan ataukah ini peribadatan. Seperti ini Gu. Bisa dipahami di sini ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan niat? Oh, rada abot saiki bahasane ya. Bahasanya agak ribet, agak rumit sekarang. Enggak apa-apa. Ini terakhir dari hadis pertama, bukan terakhir kita ngaji. Kalau terakhir kita ngaji kayaknya jenengan ngarep bener nih. Terakhir dari hadis pertama. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk hadis kedua. Apa isi hadis kedua? Besok aja, jangan sekarang. Ya, pertemuan yang akan datang baru kita bahas nanti insya Allah. Ada yang mau bertanya terkait dengan niat atau ada bahasan tentang di luar materi? Di luar materi, Pak. Oke, mangga Ustaz Toto. Waalaikumsalam. Kita kan pakai perhiasan misalkan untuk Oke. Oh, nggih. Menggunakan perhiasan. Ya, menggunakan perhiasan biasanya bagi ibu-ibu nggih. Menggunakan perhiasan kira-kira agar kita aman dari riya. Gimana caranya? Ya gampang, sembunyikan aja. Gampang kan? Dipakai biar kelihatan Ustaz ya. Dipakai itu biar kelihatan Ustaz. Mana suruh sembunyikan? Ya kalau masih kelihatan sulit kita untuk aman dari riya. Mas paham gayanya ibu-ibu niku paham ngerti. Guys, pakai seret gelangnya dari sini sampai lengan ya. Ketika kerincing. Ketemu temennya berharapnya satu. Beli di mana? Nah, berharap satu nih Bu. Beli di mana? Berapa gram? Mesti begitu. Jadi kalau ingin aman dari riya, ketika jenengan pakai perhiasan, jangan dipakai depan umum. Dipakainya di mana? Depan suami saja. Niku. Gak ada efeknya. Oh ada efeknya. Nggak percaya? Ini pernah dipraktekkan salah satu teman saya. Jadi dia waktu itu bilang ke bukan yang ini, teman saya bukan yang cowok, bukan yang suaminya, teman saya yang istrinya. Saya bilang, kamu kalau ingin tetap ingin dapat tambahan lagi, pakai semua perhiasan yang kamu punya yang sekiranya kamu cantik depan suami kamu. Dia praktekkan. Dipakai perhiasannya. Bener-bener pakai, maaf, sampai baju-baju sutranya itu dipakai juga depan suaminya. Ketika suaminya ngelihat, ternyata istri saya kalau pakai perhiasan tambah cantik. Nah ini istrinya langsung mancing. Iya mbak, makanya dibeliin lagi. Gampang, saya belikan lagi nanti. Saya nombotan. Saya. Kalau jenengan prakteknya di depan orang, emang dia mau ngebeliin lagi? Gak bakal, paling cuma bagus ya gelangnya, paling gitu tok. Itu kalau yang baik. Yang nggak baik, tak copet mareng ini kan. Semacam itu. Jadi kalau ingin dapat tambahan, depan suami aja. Itu pernah dipraktekkan salah satu teman saya. Waktu itu saya menyarankan, waktu itu saya masih jomblo memang. Saya sarankan, coba praktek. Kalau tidak percaya lihat. Beneran. Habis itu dia nelpon, kapan-kapan saya ajak kamu. Ini makan di restoran enak. Bareng suaminya. Oh iya pasti. Pasti bareng suami saya. Waktu itu saya tanya, kok tumben ngajak-ngajak saya ke restoran? Jurus kamu berhasil katanya. Berhasil. Kenapa? Dapat tambahan dia. Ternyata cantik kamu kalau pakai kalung begitu ya kan. Dibilang, iya bantingnya nih yang kurang pas bang. Ada sih yang agak bagus yang itu. Iya nanti kita bareng ke sana. Wes.
Cocok nomor mboten? Cocok. Tapi nanti ini kan mumpung kesempatan, banyak ibu-ibu yang datang ini kan suaminya ndak ikut tuh. Jadi suaminya nggak tahu rahasia ini, nggak paham. Jadi bisa dipraktekkan nanti. Iya. Yang tahu, Allah Ustaz. Iya. Ini suami saya ikut sekarang Ustaz. Ya enggak apa-apa, dipraktekkan saja. Tetap yang namanya hati seorang suami ketika melihat kecantikan istrinya begitu, dia akan tetap mempertahankan kecantikan tersebut. Karena apa? Karena si istri hanya mempersembahkan untuk siapa? Untuk dia. Ya, yang pernah kita ceritakan salah satu Habib, gak apa-apa, kamu minta kosmetik apa saja saya belikan. Cuma satu syarat, kamu pakainya untuk depan saya saja. Mau minta yang 600.000 gak tanggung-tanggung nih. Iya Pak, yang 600.000. 2 juta saya belikan ya. Salah ngomong saya kata istrinya. Harusnya saya ngomong 2 juta tadi. Ya semacam nego ya. Ya seperti itu Pak Satato. Ya kalau dikatakan untuk selamat dari riya waktu di depan umum harus punya hati yang kuat. Kalau ini daripada jenengan make make perhiasan untuk melatih hati, mending jenengan berangkat ke masjid, latihan hatinya di situ saja. Itu lebih enak, daripada jenengan latihan hatinya dengan pakai perhiasan. Seperti itulah. Jadi itu lebih aman. Kalau yang ingin aman dari riya di depan publik, di depan umum sulit, luar biasa sulit, dan tidak ada manfaatnya. Tidak bisa dikatakan sebagai suatu bentuk ibadah. Nah, jenengan berhias depan suaminya ibadah, ibadah. Tujuannya apa? Menyenangkan suami. Seperti ini go. Ya, ada lagi? Kalau ndak ada sedikit kenang-kenangan dari saya. Ya, ini kemarin saya sampaikan kepada keluarganya Babe, ya keluarganya Bakanda, terkait ada amalan yang bisa dipakai untuk memudahkan segala urusan. Salah satu poin yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya, jangan pernah kita minta dikuatkan atau jangan pernah kita minta agar sabar. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sabar ya Allah, jangan. Atau ya Allah, mudah-mudahan saya kuat menghadapi ini, jangan. Kenapa? Karena kalau jenengan minta sabar, jenengan akan dilatih terus sama Allah. Tiap hari isine cobaan tok, musibah tok. Biar apa? Biar jenengan kuat, biar jenengan sabar. Nah, jadi guru-guru kita waktu itu nyarankan apa? Jadi kalau ada masalah jangan pernah minta sabar, karena sabarnya manusia itu terbatas. Aslinya sabar nggak ada batas, cuma manusia kadang nggak kuat, merasa dirinya tidak kuat. Makanya jangan minta sabar. Terus minta apa? Minta dimudahkan. Ada masalah apapun, kecil, besar, sedang, ya Allah, tolong mudahkan ya Allah. Agar dimudahkan. Dimudahkan ini pripun maksudnya? Agar ketika kita mau menghadapi masalah tersebut, sebelum kita berhadapan dengan masalah, Allah angkat duluan. Enak namun kan kita mintanya mudah. Nah, seperti ini go. Kita mintanya mudah. Nah, hati-hatinya di sisi itu. Ucapan kita itu adalah doa. Jadi doa kita upayakan doa yang tidak memberatkan diri kita sendiri. Apa itu? Minta dimudahkan. Ya, saya pernah dapat satu solawat. Ya, satu solawat. Solawat niki dinamakan solawat taisir. Solawat taisir niki solawat yang diharapkan bisa memudahkan segala urusan kita. Ustaz, bukannya semua solawat itu bisa memudahkan? Iya. Tapi ada bahasan ya dari beberapa ulama bahwa mereka mendapatkan ilham dari Allah untuk membuat satu salawat yang khusus agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau mau bisa diamalkan, nanti terakhir insyaallah saya ijazahkan pada jenengan. Sholatnya pendek kok, nggak panjang. Kenapa kok kita pakai bahasa sholat begini Ustaz? Karena sejatinya inti dari sholawat itu doa. Boleh nggak kita doa macam-macam? Kita berdoa pada Allah minta segala hal yang kita pengen. Boleh nggak? Boleh, silakan. Jenengan pengen makan
suatu hal makanan, anggaplah pengen makan makanan Singapura, boleh naum mboten? Boleh. Pengen makan makanan Jepang, padahal di Lampung nggak ada yang jual, tapi pengen makan makanan Jepang, jenengan minta sama Allah, boleh naum mboten? Boleh. Kata Rasulullah napa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita minta kepada Allah, kita dicatat sebagai suatu ibadah. Kalau minta ke manusia, ibadah naum mboten? Ngemis namanya, bukan ibadah. Ya seperti itulah, minta ke Allah itu sangat diharapkan. Allahumma sholli ala, memang sengaja saya besarkan, Sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Nah, biasanya kalau orang Arab niku baca huruf terakhir harokatnya disukun, nggih. Jadi jangan baca ta'assar, langsung ta'assar begini saja. Kalau harokat aslinya ta'assar, tapi biar gampang saja bacanya disukun, nggih. Jadi cara bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Kebaca nggih? Nah, niki namanya sholawat napa? Sholawat taisir. Sholawat untuk memudahkan segala urusan kita. Ini ada dua, taisir. Ya, sholawat taisir. Seperti ini go. Yang perlu kita pahami, nggak sembarang orang bisa membikin atau menggubah sholawat. Biasanya mereka ketika mendapatkan ilham, ya ada yang melalui mimpi, ada yang kadang ketemu Rasulullah, ada yang ketemu ulama-ulama lain, ada kadang yang ketemu para malaikat, barulah mereka mendapatkan bacaan tersebut dan itu bisa diamalkan oleh kita. Kayak saya bisa ndak? Belum. Kenapa? Karena saya masih belum masuk golongan orang-orang soleh. Dosa saya masih banyak. Dosa apa saja? Jangan tanya. Ngena aja pengen tahu dosa-dosa saya. Ya seperti itulah. Jadi sholawat taisir ini digunakan agar kita bisa nopo, bisa memudahkan segala. Mohon minta kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusan kita. Ini salah satu contoh. Bagi poin sebelum kita tutup karena sudah agak malam. Satu poin, bagi yang belum mendapatkan jodoh. Ini biasanya agak senang nih nerimanya. Nah, bagi ibu-ibu yang kesulitan anaknya untuk dapat jodoh, bisa mengamalkan sholawat ini sejumlah 101 kali. Yang belum menemukan jodoh, yang sudah menemukan jodoh, yang sudah tinggal melangkah berikutnya agar dimudahkan urusannya sama Allah, bacanya berapa kali? 313. Lebih banyak Ustaz. Iya, khusus nih. Oke. Sebanyak berapa? 313. Itu yang pernah saya diijazahkan waktu saya pulang dari Mekah, dijodohkan oleh seseorang. Sudah ketemu jodoh saya, pengurusan dari saya perkenalan dengan calon istri saya sampai ke akad nikah itu hanya 1,5 bulan saja. Ngurus ke mertua, ngurus ke ini, ngurus itu, ini, segala macam. Ya saya sendiri waktu itu kayak merasa nggak ngurus apa-apa. Ya merasa nggak ngurus apa-apa. Ketika saya mengurus masalah gedung ini apa, ada teman yang datang, sudah Ustaz, antum tinggal ngomong saja, undangannya berapa orang, nanti kita yang ngurus. Selesai. Ya undangannya sekitar, gak usah banyak-banyak, 300 saja lah. Aman Ustaz, kita yang ngurus semuanya. Ngurus ke KUA, mau ngurus sendiri, mau berangkat nanya-tanya, ini KUA untuk di Pujon di mana? Ustaz, gak usah, saya yang ngurus semua. Antum kirim lewat email saja. Saya di Madura.
kirim email, seret, selesai. Jadi ketika berangkat ke sana cukup berangkat orangnya saja. Kenapa? Mau bawa barang pun sama paman bibi nggak perlu bawa. Saya nyumbang ini, satunya saya mau ngasih ini, satunya saya ini. Saya sampai bingung, ini yang mau nikah siapa sih? Kok kayak semua orang ikut-ikut? Tapi saya nggak ngebahas seperti itu. Kenapa? Karena saya paham mungkin inilah yang dimaksud untuk memudahkan segala urusan kita, akhirnya santai. Seperti ini ku. Makanya ketika sampai akad pun, waktu akad pun mulai khutbah nikah sebelum begini, Kiai Abi Ihya niku khutbah nikah, nyampaikan khutbahnya begini, saya ngantuk begini. Jenengan waktu mau akad ngantuk naon mboten? Ngantuk mah. Insyaallah. Kalau saya ngalami sendiri, saya waktu ngakad niku bukan gemetar, bukan panas dingin, ngantuk. Sampai ditegur sama teman, ente mau akad ngantuk, nanti pas jawabnya salah-salah gimana? Iya, capek aku. Ya seperti itulah. Alhasil, mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan semuanya. Pada sore hari ini, ya sekaligus saya pamitan untuk besok. Saya insya Allah pulang pagi. Ya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ijazahkan sholawat ini kepada jenengan semuanya karena saya dapat langsung dari pengarangnya yaitu Abi Ihya Ulumuddin. Ajaztukum kama ajazani Syekhi wa murabbi ruhi Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin ijazatan mubarakatan. Monggo jenengan baca qabilna. Ucapkan qabilna. Qabil. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin itu yang mau ngamalkan monggo, yang merasa sudah punya salawat lain, karena salawat niku untung-untungan. Maknanya untung-untungan apa Ustaz? Salawat niku kalau jenengan baca ada satu salawat kok enak ke tubuh, itu berarti salawat yang cocok bagi jenengan. Kalau ternyata jenengan baca salawat ini kok ndak enak ya rasanya, berarti ndak terlalu cocok. Napa bisa diamalkan tetap? Monggo saya, karena ini doa. Doa niku ibadah. Ya mungkin itu yang bisa kami bahas pada sore hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah ketika saya balik ke sini. Mudah-mudahan kembali dalam keadaan sehat, ya keadaan selamat, dan mudah-mudahan tetap semangat, dan mudah-mudahan anak dan istri juga ikut serta. Mohon sambung doanya, mudah-mudahan. Kersane jenengan biar paham juga istri saya seperti apa. Bukan seperti apa, seperti siapa? Seperti apa nih? Kok kayak barangnya? Ya, anak-anak saya bagaimana? Biar jenengan juga paham. Biar saya juga gak kepikiran tiap hari. Saya ngerti jenengan ini pasti mikirkan sakno satrozia. Biar ndak begitu terus dah. Alhamdulillah. Ya mungkin jazakumullah kami sampaikan kepada jenengan semuanya. Akhirul kalam. Sebelum itu kita tutup dan sama-sama membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten untuk musola Basisu kayaknya malam ini belum libur dulu Mbak. Ya kersane bisa siap-siap juga nih. Ngapunten. Mangga kersa Bapak Ibu sekalian.